sinusoida teredam. Ini damped itu artinya sinusoida teredam. Ya. Kelihatan kursornya yang saya gerak-gerakan? Ini kelihatan, Pak. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi sinusoida teredam. Jadi ini cos ini juga termasuk sinusoida, walaupun disebut cos ya. Ini, jadi rumusnya itu V sama dengan V kecil ya. V maksimum, ini V maksimum M-nya. E pangkat, ini sigma nih. Simbol sigma namanya. Tau ya, seperti tau itu, tapi ini bacanya sigma. T cosinus omega T plus V ya, ini V. Oke, nah ini Greek Yunani itu sigma ya, bacanya ini sigma ya. Oke, kemudian ini disebut dengan faktor redaman ya, damping factor. Jadi dalam rangkaian listrik, jadi kalau ada persamaan seperti ini untuk tegangan maupun arus, berarti ini ada faktor redaman. Ya, oke. Jadi kita lewatkan aja. Ini kita lewatkan saja. Ada yang AC, ada yang DC ini ya. Oke, ini juga. Ini lewat aja dulu. Atau ini kita lewatkan juga. Ya, kita masuk ke slide nomor 2 ya. Kalau di e-learning itu pertemuan ketiga. Ya, ini. Oke. Sebentar, masih ada yang izin untuk ikut. Ya. Oke. Masih ada. Masih banyak yang teman-temannya mau join ya. Oke, ini kita sinusoida, eksitasi sinusoida ini. V1 sama dengan V maksimum ya, cos omega T plus V. Disebut dengan eksitasi sinusoida. Kemudian bisa juga ditulis seperti ini, V1 sama dengan real. Ya, dari V maksimum E pangkat JV kali EJ omega T. Ya. Nah, dengan menggunakan fasor, istilah fasor. Nah, ini fasor ya, ingat ya. Ini nanti ada contoh soalnya. Ini namanya fasor. Fasor tegangan nih. Ini fasor tegangan V. Itu ditulis seperti ini, yaitu V maksimum E pangkat JV. J itu kan imajiner ya, J. Sama dengan, bisa ditulis juga sama dengan V maksimum, pakai sudut nih, V, sudut V-nya. Berarti ini bentuk polar ya, masih ingat kan? Ada bentuk rektangular, ada bentuk polar. Jadi bisa ditulis dalam bentuk polar. Ya, atau boleh juga untuk V1-nya real. Dari V ini, V fasor, E pangkat J omega T. Ya. Nanti akan lebih jelas untuk contoh soalnya. Nah, kemudian ini disebut dengan sinusoida teredam. Ya. Karena ada ini, ada sigma-nya kan. Ya. Jadi ada sigma, ada omega, ada V ya. Oke. Oke, ini lewat aja. Nah, ini disebut dengan frekuensi kompleks nih, S ya. S itu sama dengan sigma plus J omega. Omega itu kan
bilangan gelombang ya. Kalau kita belajar, pernah belajar, atau ya sementara disebut dengan bilangan gelombang lah. Jadi S itu sama dengan sigma plus J omega. Ya. Oke. Jadi V kecil sama dengan real kali V S ini pangkat ST. Nah ini contoh langsung kita lihat. Jadi ini ada fasor tegangan ya. Ini fasor tegangan. V sama dengan 25. Lihat. V sama dengan 25 E pangkat min T. Ya. Kosinus omega T. Ya. Oke. Nah, ini kan tadi persamaan umum ya. Yang tadi sudah ditulis persamaan umumnya itu yaitu sinusoida teredam nih. V tadi di awal persamaan umum. V sama dengan V maksimum E pangkat sigma T kosinus omega T plus V. Ya. Nah, kalau kita lihat ini V ya sama dengan 25 E pangkat min T kosinus omega T. Ya. Maka kalau kita tulis dalam bentuk fasor tadi ya, fasor nih yaitu nih V maksimum sudut V. Ya. Nah, V maksimumnya kan 25. Nih lihat. Oke, sebentar saya pakai pena ya. Supaya jelas. Sebentar, saya pakai pena warna merah aja supaya jelas ya. Nih. Oke. Jadi ini 25 ini kan V-nya ini sama V. Ya kan? Kemudian ini 25-nya itu adalah V ini. Fasor. V maksimum ya, V maksimum. Jadi kalau ditanya berapa V maksimumnya? V maksimumnya itu 25. Iya kan? Volt. Kemudian nah, berapa sigmanya? Lihat, ini kan berarti kalau kita lihat min 1T, ya kan? Ini min 1T, berarti sigma, nanti kalau ditanya, sigma sama dengan min 1, ya kan? Oke. Nah, kemudian di sini ada 2T. Lihat, di sini omega T. Berarti omega T, maka omeganya sama dengan 2. Ya kan? Gampang ya? Omeganya 2. Berapa V-nya? Di sini nggak ada V. Mestinya plus berapa? Nah, V-nya nggak ada, berarti V-nya 0. V-nya sama dengan 0. Oke? Nah, sehingga kalau kita nulis dengan ini, ya, V, fasor, itu sama dengan V maksimum sudut V. Berarti, ya, nulisnya. Jadi, V, fasor sama dengan V fungsi S, 25 ya, nih V maksimum, ya kan? V maksimum dengan sudutnya V. Oke, ya, jelas ya? Biasanya gitu ditanya. Sebentar. Ini kenapa nggak jalan? Oke. Nah ini. Jadi S itu tadi sama dengan sigma plus J omega T. Nah, ya. Jadi S sama dengan sigmanya itu kan min 1, ya kan? Tadi sudah ditulis. Sigma itu sama dengan min 1. Min 1. Kemudian omeganya kan 2. Jadi S sama dengan berapa S-nya? Nanti kalau ditanya, berapa frekuensi kompleks S sama dengan min 1 plus J2. Ya, ini rumusnya tulis dulu. S sama dengan omega plus J omega. Sigma plus J omega. Ya. Sebentar ya. Ada tamu kelihatan. Sebentar. Baik, Pak.
Oke, kedengaran? Masih kedengaran suara saya? Kedengaran. Ya, tadi ada tamu sebentar. Ya, Kedengaran, nah, Pak. jadi seperti itu ya. Oke, jadi S itu adalah frekuensi kompleks. Ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke slide yang ketiga ya. Ya, ini. Ya. Nah, ini kita mempelajari impedansi. Ya, mempelajari impedansi dan admintan. Impedansi itu kan simbolnya adalah, sebentar saya keluarkan penanya. Impedansi itu masih ingat nggak? Z kan? Impedansi. Admitansi itu Y. Ya, kebalikan dari Z. Jadi Z itu atau Y sama dengan seper Z. Atau boleh juga Z sama dengan seper Y ya. Dibalik-balik aja. Nah, tadi kita sudah pelajari S itu sama dengan sigma plus D omega, ya kan? Ya, ini tercatat ya, S sama dengan sigma plus D omega. Oke. Nah, tegangan, ya kan? Tegangan itu rumusnya kan impedansi kali arus. Ini kan hukum Ohm, atau tegangan sama dengan bolek R dikali I, ya kan? Nah, tapi R-nya ini diganti dengan Z. Jadi V sama dengan Z kali I. Tapi dia fungsi S nih. Ya, fungsi frekuensi kompleks. S itu kan frekuensi kompleks. Artinya bahwa pada rangkaian itu ada sigmanya, ada omeganya, ya. Oke. Nah, untuk hambatan nanti kalau ada di rangkaian, ya, hambatan R, itu hambatannya tetap aja tulisnya R, nggak berubah, ya kan? Jadi kalau misalnya ini ada hambatan R, ya udah R aja, ditulisnya nggak berubah, ya kan? Nah, sedangkan kalau L, jadi kalau di rangkaian nanti ada L, gini kan? L simbolnya gini ya. Misalnya L itu berapa? 5 Henry misalnya ya kan? Nah, maka ini akan berubah menjadi, ini kan L. L itu sama dengan 5 Henry. Jadi L kali S, maka menjadi 5S. Gitu ya. Oke. Sedangkan kalau C, kapasitans, itu dia menjadi seper SC. Nah, jadi kalau di rangkaian nanti ya ada seperti ini ya, C-nya itu berapa misalnya 10 mikrofarad misalnya ya kan 10 mikrofarad. Oke. Nah, maka ini menjadi ZCS ya, itu dia menjadi nulisnya seper SC ya, atau sama dengan 1/10 mikrofarad. Mikro itu berapa? 10 pangkat min 6 ya. 10 kali 10 pangkat min 6 gitu ya, kali S. Nah, jadi S-nya di bawah kalau kapasitor. Oke, jelas ya? Nanti ada contohnya lebih jelas. Nah, untuk admittance, kebalikannya berarti. Kalau dia YR, maka dia seper R. Seper itu G, conductance. Jadi, G sama dengan seper R. Kalau YL, inductance, itu menjadi kebalikannya, 1/SL. Ya, kalau YC, itu menjadi SC. Ya. Oke. Nah, mungkin sementara untuk admittance belum kita
bahas contoh soalnya. Kita bahas impedansi dulu nih ya. Ya. Ini ada contoh. Tadi sudah ada contoh yang pertama, ya kan? Oke, yang menentukan berapa V maksimum, berapa sigma, ya kan? Kemudian berapa omega, berapa V. Nah, sekarang contoh yang kedua, ini, ya. Contoh yang kedua itu, nah, diketahui ini sebenarnya dari soal sebelumnya, ya. Jadi dari slide nomor 2, pertemuan 2. Nanti saya perlihatkan rangkaiannya. Jadi dari rangkaian itu diperoleh S sama dengan sigma min J omega itu min 1 plus J2. Ya. Jadi kalau ditanya berapa S-nya, ditulis min 1 plus J2. Kemudian, ya, ZS-nya juga kita bisa tuliskan, nanti ditanya, tuliskanlah ZS-nya, yaitu 2S plus 5. Nah, ini. Ini rangkaian sudah diubah menjadi fungsi S, ya, fungsi frekuensi kompleks. Sebelumnya ini. Jadi ini soal aslinya, ya, yakni V sama dengan 25 E pangkat min T kosinus 2T. Nah, maka dari sini kita bisa lihat kan, berarti ini V maksimum, ya kan? V maksimumnya 25, ya kan? Kemudian sigma-nya min 1, ya. Nih, omeganya 2, ya kan? Nah, sehingga S berapa? S-nya itu kan sigma plus J omega. Jadi sigma-nya sama dengan min 1 plus J2, ya kan? Ya. Nih, tuh dari soal itu ya. Nah, jadi dari soal kita bisa tuliskanlah S-nya min 1 plus J2. Berapa ZS-nya? Nah, ZS-nya ini kita lihat. Nah, ini kan R, ya kan? Ini L. Nah, kalau R itu tetap, kalau L itu, kalau berubah menjadi fungsi S, rangkaiannya, itu menjadi LS. L-nya 2S. Nah, sehingga berapa? Z. Nanti gue tanya, tuliskanlah Z-nya fungsi S, itu sama dengan R, ya kan? Plus J, oh nggak pakai J lagi, nggak perlu. Ya, oke, sebentar saya hapus ya. Nggak perlu, kalau udah ada S nggak perlu J. Jadi R plus LS. Nah, jadi 5 plus 2S. Nah, gitu ya. Oke, seperti yang ini. Ada bawah. ZS ini sama dengan ini L-nya ditulis duluan, LS plus R. Nggak apa-apa dibalik. Tetap sama aja. Oke. Nah, berapa? Nih, fasor tegangannya. Ini, VG plus 25, kan tadi sudah, yaitu rumusnya ini, V maksimum, ya. V maksimum dengan sudutnya V. Ya, V-nya ini dari rangkaian, ya tadi itu 0 kan, ya, dari rangkaian sebelumnya V-nya 0, maka 25 sudutnya 0. Tapi kalau sudutnya ada, V-nya 10 derajat, ya tulis ini 10 derajat. Oke. Nah, berikutnya kita, ya itu ya, ini. Jadi ZLS itu S kali L. Nah, ya kan? Ini rumus umumnya. V sama dengan V maksimum E pangkat sigma T kosinus omega T plus V. Ya. Oke. Nah, ini rumusnya juga untuk fasor tegangan. Ya. S-nya juga sama tadi sudah, yaitu
sigma plus J omega T. Nanti ini saya kirim lagi ya PowerPoint-nya. Ini karena ini ada tambahan-tambahan. Mungkin ini aja PowerPoint yang ini, yang PowerPoint yang ke-3 hari ini ya, atau yang keempat di pertemuan 4. Oke. Nah, berikutnya kita ditanya, hitunglah arusnya nih. Ya, hitunglah arus ini. Berapa arusnya? Ya. Oke. Nah, jawabannya ini, tapi bagaimana menjawab ini, menghitungnya? Sebentar, saya pakai halaman baru aja ya. Halaman yang baru. Ini home. Blank, ini blank. Ya. Oke, ini blank. Kita mau menghitung arusnya, ya kan? Lihat. Ini kan sebenarnya rangkaian sederhana, ya. Ini sudah pakai pena lah. Pena color merah. Tebal. Oke. Nah, sekali lagi, nanti kalau ada soal ini, soalnya nih sebenarnya ya. Soalnya aslinya, kemudian diubah dalam bentuk S ya. Ada fungsi S. Jadi seperti ini, nanti rangkaiannya dirubah seperti ini. Oke. Nah, untuk menghitung arus, ya kan? Menghitung arus dari rangkaian sederhana ini, yaitu arus itu, sini aja ya. Atau saya pakai warna putih supaya jelas. Ya, nih. Jadi arus, ya kan? Hukum Ohm ya, arus, ya, arus fungsi S, itu kan sama dengan tegangan kan? Arus sama dengan tegangan, ya. VG, fungsi S, dibagi dengan impedansi total, Z, ya kan? Dibagi dengan Z fungsi S. Nah, ya. Oke. Nah, tegangannya ini udah ada. Tegangannya itu 25 dengan sudutnya 0 derajat. Ya. Cuma Z-nya sekarang. Nah, Z-nya kita lihat. Ya. Pakai warna merah aja supaya kelihatan semua. Ya, nah. Berarti Z fungsi S, Z total dari rangkaian itu, ya kan? Sama dengan ini. Dari sini boleh 2S tulisnya ya, dari 2S boleh, dari 5 juga boleh. Ya, ya kan? Nah, S-nya itu harus dimasukkan, diganti. S-nya kan tadi sudah nih, kita lihat ya di halaman sebelumnya. Nah, halaman sebelumnya, oh ya ini dia S-nya. Nah ini, S-nya itu min 1 plus di 2, ya kan? Ya. Oke, sebentar. Saya mau ambil pena. Ini ketutup. Ini ketutupan. Sebentar, gimana cara? Oh, ini ada. Oke, ya. Jadi S-nya itu ini kan, S-nya itu min 1 plus J2, ya kan? Tambah 5. Ya, ini tambah 5. Oke. Sekarang kita selesaikan. 2 kali min 1 itu min 2. 2 kali J2 plus J4, ya kan? Kemudian plus 5. Nah, min 2 dikurang 5, min 2 plus 5 itu kan jadi 3, betul nggak? 5 dikurang 2 itu 3, plus J4, ya kan? Oke.
Jadi Z-nya itu, ya, ZS-nya itu adalah 3 plus Y4. Ya. Nah, jadi yang bawah ini itu sudah kita selesaikan, yaitu 3 plus J4. Nah, ya. Ini kan yang di atas 25. Yang di bawah ini rektangular, ya kan? Nah, ini harus diubah ke bentuk polar. Masih ingat kan waktu saya mengajarkan merubah dari bentuk rectangular ke polar, ya kan? Nah, ini diubah ya. Ambil kalkulator, ya kan? Di HP, ini HP saya buka HP-nya. Oke, ini ada kalkulator, scientific kalkulator ya. Udah punya kan semua? Jadi ini sebentar, mode-nya dulu, modenya kompleks ya. Nah, oke, kita akan ubah ke polar. Berarti kita ubah shift ya, shift. Sebentar, polar, mana polar? Pak, mohon maaf. Ya, gimana? Nah, Slide-nya tidak berubah, Pak. apanya? Apanya? Slide-nya tidak berubah. Belum berubah. Iya, Pak, nge-freeze. Oh, sebentar. New share. Itu kan, oh ini. Sudah kelihatan perubahan? Sudah, Pak. Diam aja tadi. Ini penting. Ya, oke. Udah kan? Udah kelihatan ya ini ya? Ya. Sudah, Pak. Udah, Pak. Nah, Makasih, Pak. ini nggak apa-apa. Malah kalau tidak ditampilkan nanti nggak ngerti, ya kan? Oke. Nah, ini kan 3 plus D4, ya. Ini kan 25 di atasnya, kelihatan ya nih. Kursornya kelihatan yang saya gerakkan? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya? Oke. Nah, ini 25 atasnya dibagi dengan rektangular. Nah, ini kan harus diubah. Rektangular menjadi polar, ya kan? Nah, kita ambil HP, ya. Oke. Kemudian kita ubah rektangular, nah ini, ya. Shift 8. Shift 8. Kok nggak ya? Ini kan, oh bukan 8 kan? 5 ya, shift 5. Nah ini ya. Jadi di kalkulator, di HP itu, kita ubah yang tadinya degree menjadi polar ya. Nah sekarang kita tulis 3 tulis di kalkulator plus J-nya itu I imajiner, I, ya, kemudian 3 plus I4, yang ini nih, ya. Nih, 3 plus I4, 4, sama dengan. Nah, maka diperoleh hasilnya, ya. Hasilnya itu yang bawah ini. Yang bawah ini adalah 5, dalam bentuk polar itu sudutnya 53,1 derajat. Iya kan? Nah, lihat. Di sini ada angka 25 di atas. Dibagi dengan 5 dengan sudutnya 53,1 derajat, ya. Nah, 25 dibagi 5 berapa? 25 bagi 5 berapa? 5. 5, ya kan ini dapat. Oke? Nah, 53 ini kan di bawah. Dia naik ke atas. Menjadi minus, ya kan? Betul nggak? Kalau di bawah nih, pembagi naik ke atas menjadi minus, ya. Oke? Minus 53,1 derajat. Nah, ini kan IS, ini kan fasor arus, ya. Jadi fasor arus itu sama dengan nih, I maksimum arus
arus maksimum, I maksimum, dengan sudutnya yang baru, yaitu sudut, misalnya apa? Sudut V arus, ya. 1 lah misalnya. Oke. Sekarang kita harus kembalikan ke persamaan umum, ya kan? Persamaan umumnya gimana? Ini dia ada nih persamaan umumnya. Tapi untuk arus, kalau ini kan untuk tegangan nih, ya. Jadi persamaan umumnya arus itu I kecil sama dengan I maksimum, ya kan? E pangkat sigma T, tulis dulu nanti rumus umumnya, kali kosinus omega T plus V1 yang tadi kita cari, ya. Oke, I maksimumnya berapa? I maksimumnya tuh 5. Nih, jadi I maksimumnya itu kita dapatkan ini kan 5 nih, I maksimumnya 5. Ya, sudutnya berapa? Sudutnya itu V, ya, min 53 derajat. Jadi I maksimum 5, nih 5, ya. Sebentar, saya perbesar. Oke. Jadi ini I maksimumnya, ya kan 5. Kemudian sigmanya kan tetap nggak berubah, yaitu min 1, ya kan? Nih. Jadi E pangkat min 1, kosinus omeganya berapa? Omeganya tetap 2 T, masukkan sudutnya, min 53,1 derajat. Sehingga persamaan yang kita cari dalam fungsi T, oke, ya. Jadi nanti kalau ada soal, hitunglah, ya, atau tentukanlah, ya, persamaan arus gitu boleh. Atau hitunglah arus yang mengalir pada rangkaian itu dalam domain waktu, ya, dalam daerah waktu. Tadi itu kita sudah membahas rangkaian yang dalam domain S. Oke. Jadi ini rangkaian dalam domain S, ya. Sekali lagi, nanti dalam soalnya itu ditulis diketahui rangkaian dalam domain atau dalam daerah waktu seperti ini. Ini ada T-nya, ada T, ya. Pertanyaan pertama, ubahlah rangkaian itu menjadi domain S. Ini domain S, ada S-nya, ya kan? Oke. Nah, setelah itu hitunglah apa, misalnya S-nya, ya, kemudian sigmanya, atau tentukan, atau tulis V maksimumnya, sigmanya, omeganya, V-nya, ya. Oke. Setelah itu hitunglah fasor arus. Ini fasor arus, ya. Ada fasornya, fasor itu vektor, ya, ada sudutnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, hitunglah arus dalam domain T, ya. Dalam domain T seperti ini. Kita menggunakan persamaan umum arus dalam fungsi T, ya, gitu. Oke? Ya, seperti itu. Contoh-contoh soal yang saya berikan. Pertama, tadi saya sampaikan mengenai istilah-istilah, ya kan? Ada sinusoida teredam, ya, itu coba dicatat, atau kalau sudah dicatat dibaca lagi. Kemudian ada apa? Ada persamaan umum, ya kan? Persamaan umum dari sinusoida teredam. Kemudian ada sigma, ya, ada omega, ada V, kemudian ada frekuensi kompleks S, ya kan? Kemudian ada impedansi, ya. Contoh yang terakhir ini terkait dengan perhitungan, ya. Jadi pertama dirubah dulu dari domain atau daerah waktu menjadi daerah
frekuensi kompleks S, setelah itu menghitung yang lain sampai terakhir menghitung arus, ya, menghitung arus ini dalam domain T, boleh juga I fungsi T boleh ya, karena dia domain T, sama dengan IM dan seterusnya, ya seperti itu. Baik, jadi sudah ada beberapa contoh soal yang saya terangkan berkaitan dengan persiapan untuk UTS ya. Nanti sekali lagi mungkin pada pertemuan ke-7, ini kan kelima ya, kelima, 6, kemudian pertemuan ke-7, nanti saya jelaskan lagi beberapa soal juga untuk disiapkan sebagai soal UTS ya. Saya kira itu latihan soal kita pada soal rangkaian listrik 2 pada hari ini. Sebelum ditutup, silakan kalau ada yang mau bertanya.